Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The Graystone Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 20 Juni 2026. Teman-teman, update terbaru ya. Untuk hari ini kita nggak akan ada news apapun karena kita ada di weekend. Kemarin kita dapat beberapa sentimen data guys. Salah satunya itu datang dari Jepang, ada data CPI, hasilnya data inflasi Jepang ada di 1,4, which is kemarin Jepang naikin suku bunga itu udah tepat banget ya. Kemudian ada data core retail sales dari UK, hasilnya adalah terjadi pertumbuhan, artinya perekonomian UK lagi agak naik dikit. Selain itu juga ada, ya itu aja sih berita terbaru ya. Kalau untuk Amerika Serikat kemarin dia ada hari libur. Jadi nggak ada terlalu update yang gimana banget dari berita makroekonominya. Kita akan lanjut masuk ke pembahasannya, mungkin kita bahas dulu pertama dari posisi Iran dan juga US yang kemarin sudah resmi menandatangani MOU, di mana dalam MOU tersebut intinya kedua belah pihak ini secara resmi akan damai, tapi ada waktunya yaitu 60 hari saja. Nah, kabar terbaru mengatakan bahwa Iran telah menyatakan bahwa kapal-kapal tidak dapat melintas Selat Hormuz tanpa izinnya, membuka jalan bagi pengaturan tol di masa depan dengan mengatakan bahwa pihaknya dapat memperkenalkan biaya asuransi. Jadi kalau kapal-kapal pengen lewat dari Selat Hormuz wajib beli asuransi. Ya, jadi ya seperti itulah teman-teman. Jadi itu cara dari Iran buat mendapatkan pemasukan. Nah, ini ada ketentuannya ya, di mana pertama semua kapal melintasi Selat Hormuz harus mengajukan polis asuransi. Polis ini saat ini gratis untuk 60 hari ke depan. Jadi selama penandatangan MOU, kesepakatan damai ini gratis, tapi ke depannya kita nggak tahu, mungkin akan ada berbayar. Kemudian Iran juga harus menyatakan bahwa kapal-kapal mengikuti rute yang ditentukan oleh pihaknya dan alternatif dilarang. Jadi dilarang mengambil jalur alternatif. Ya pokoknya gitulah. Intinya Iran pengen mengendalikan Hormuz. Berikutnya, Wakil Presiden JD Vance telah menunda perjalanan yang direncanakan ke Swiss untuk perbincangan Amerika Serikat dan Iran. Dan mungkin jadwalnya ini akan di-reschedule ke depannya. Kemudian update dari kondisi market kripto dari ETF, kemarin totally outflow berlanjut, 90 juta US dollar keluar dari market. Ethereum Spot ETF juga sama mengalami outflow sebesar 12 juta US dollar. Ya, outflow belum berhenti, pendarahan belum berhenti, jadi mungkin tekanan jual masih akan tetap berlanjut ke depannya. Kemudian juga ada update dari Murad. Mungkin teman-teman ada yang familiar dengan nama ini ya. 2024 lalu dia terkenal karena dia hold banyak meme token. Dia juga yang mempopulerkan yang namanya meme super cycle. Koin-koin andalannya itu seperti Mudeng, SPX, Giga, Popcat, dan kawan-kawan yang lain. Ini dulu rame banget, luar biasa gila ya kenaikan portfolionya. Tapi sekarang udah nyungsep sebesar 80%. Kemudian juga ada update dari mantan kontributor Ethereum yang memperingatkan krisis pendanaan untuk Ethereum. Ya, dia memberikan waktu 3 sampai 9 bulan. Mantan kontributor Ethereum Foundation yaitu Trent Veneps, dia mengatakan bahwa Ethereum bisa menghadapi krisis pendanaan yang membara perlahan untuk pengembangan inti dalam 3 sampai 9 bulan ke depan dengan mengutip pengurangan pengeluaran Ethereum Foundation dan berakhirnya Client Incentive Program atau CIP. Ia memperingatkan bahwa ekosistem pengembangan inti Ethereum membutuhkan pendanaan tahunan ya sebesar 30 juta US dollar dan berpendapat bahwa institusi secara mekanisme ini akan diperlukan oleh Ethereum Foundation itu tidak dirancang untuk pengelolaan jaringan yang permanen. Jadi intinya
Ethereum Foundation ini terancam ada masalah krisis keuangan gitu, dan ini bisa berdampak kepada harga Ethereum itu sendiri. Ini bisa menjadi narasi terkait dengan ya kerapuhan fundamental ya. Kemudian update juga datang dari salah satu miners terbesar yang ada di China, baru aja melakukan akumulasi Bitcoin dan Ethereum. Ya, ini menarik ya, ini ada buktinya, akumulasi sedang dilakukan. Itu aja sih berita terupdate ya untuk market. Sekarang kita coba untuk lihat bagaimana posisinya Bitcoin. Kemarin kita sebenarnya sudah sempat bikin live juga untuk pembahasan ini ya, dan dari saya sendiri outlook-nya masih sama guys. Jadi kemarin Bitcoin itu resmi closing di bawah trendline dari bear flag di sini. Kita closingnya jelek kemarin, sayang sekali memang dengan kondisi yang seperti ini tentu saja kita, melihatnya sebagai apa ya, mungkin sesuatu yang nggak ideal buat Bitcoin sekarang. Ya ini closingnya negatif dan hari ini jika kita diberikan kesempatan untuk retracement, saya rasa akan sangat interesting buat cari short setup lagi ke depan. Gitu, target saya adalah di 63.700 kurang lebihnya, bila mana Bitcoin bisa di bawah relief rally ke area tersebut, sekalian dia memperbaiki closing weekly nanti ya, ini bakalan interesting juga gitu. Sementara di weekly close, kita akan ada close hari Senin nanti, sekarang kan baru hari Sabtu ya, Sabtu, Minggu, Senin, masih ada waktu nih 2 hari ke depan, ya 2 hari lebih. Tergantung Bitcoin-nya bakalan closing gimana di weekly-nya. Jadi ini masih akan takes time. Dari saya melihat jika kita minggu depan closing-nya merah, so mungkin kita akan berlanjut lagi ya untuk melanjutkan momentum penurunan. Nah, kesimpulan sementara saya adalah Bitcoin telah berhasil closing di bawah area ini, 63.500 kemarin. So, artinya Bitcoin membuat yang namanya new lower low baru. Secara market structure, kita melihat Bitcoin ini memang mengalami penurunan yang ini aku hapus ya. Bitcoin ini mengalami penurunan yang memang masih berlanjut ya, teman-teman. Secara pergerakan, dia seperti ini. Aku izin hapus. Ini Bang Dava nih punya Outlook. Oke, ini lower low ya kan, lower high, lower low, lower high, lower low lagi, lower high lagi. Nah, ini at the end ujung-ujungnya bakalan turun lagi. Ya, kalau dilihat dari proses closingnya, ini kan dia lower low guys. Ini adalah lower high. Jadi secara ideal ya, kita masih akan create yang namanya new lower low baru ke depannya. Itu setelah apa? Setelah kita mendapatkan konfirmasi bahwa Bitcoin ini secara resmi turun atau break di bawah dari trendline yang ada di sini. Gitu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa kecenderungannya momentumnya lebih kepada short position. Itu ya yang perlu teman-teman buat perhatiin buat sekarang. Nah, di time frame 4 jam kita udah lihat outlook-nya seperti itu. Kemudian apa yang kita bisa lihat di time frame yang lebih kecil? Kalau kita melihat di time frame kecil 1 jam misalkan, ini strukturnya overall masih menunjukkan dalam struktur bearish. Nih. Nah, jadi kalau kita lihat dari struktur ini maka Bitcoin punya area konfirmasi yaitu di sini. Sekitaran 64.500 ya. Atau sedikit lebih naik lah ya, 64.700. Berarti 64,7K ini adalah area LH sebelumnya. Jadi kalau misalkan Bitcoin pengen balik bullish lagi, dia wajib untuk break area ini, 64.700. Dan sebelum dia mencapai level tersebut, Bitcoin ini harus melewati area strong resistance di sekitaran area 63.700. 63,7K adalah strong
resistance untuk jangka pendek. Ya, jadi misalkan nih, ini kan dia udah deket ya, Bitcoin ada di sekitaran 63.100. Kalau misalkan dia bisa tembus area 63,7, next targetnya adalah 64,7. Oke, tapi kalau seandainya Bitcoin gagal naik di atas 63,7 ini, guys, maka kita expect di sini dia adalah kesempatan buat entry short dengan ekspektasi apa? Dia kena reject di area tersebut gitu. Jadi kalau kita hubungkan nanti dengan trend line, maka jatuhnya akan seperti ini. Ini trend line-nya ya. Dengan asumsi dia nggak kuat naik, maka di sini dia adalah kan dia turun nih, retrace untuk kena reject gitu, untuk create new lower low lagi ke depan. Nah, kalau misalkan momentumnya kayak gitu, maka ya menarik buat kita perhatikan sama-sama. Gitu. Dari saya sendiri sih masih menargetkan target yang lebih, diskon ya untuk Bitcoin. Seandainya nih kalau skenario tersebut terjadi, maka di mana aja support Bitcoin? Yang pertama ada di sekitaran 60.700, yang kedua adalah di 59.800, ya kurang lebih ini akan menjadi next target Bitcoin ke depan. Gitu ya. Jadi dari saya gitu aja untuk update kali ini. Pertimbangannya jelas kenapa Bitcoin turun. Yang pertama dari moneter, ada possibility untuk The Fed naikin suku bunga tahun ini. Jadi dampaknya indeks dolar menguat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita belum melihat tanda-tanda akumulasi besar pada Bitcoin sementara ini. Ya, karena masalah dari ya geopolitik juga yang masih belum stabil. Kemarin Amerika Serikat dan Iran memang secara resmi sudah menandatangani MOU, tapi menurut saya itu bukan menjadi narasi yang besar karena ada waktu hanya 60 hari. Jadi 2 bulan ya, 2 bulan mereka punya waktu buat kembali negosiasi. Kalau misalkan deal ya harusnya damai permanen, tapi kalau misalkan enggak, ada kemungkinan masih terjadi serangan demi serangan. Jadi ya secara news atau sentimen menurut saya sentimennya masih negatif. Oh ya, coba kita bisa cek di sini ya, di apa namanya, Fear and Greed Index. Ini kalau kita cek Fear and Greed Index-nya, kita dalam kondisi yang cenderung extreme fear. Artinya artinya market masih menilai situasi sekarang ini belum terlalu kondusif. Gitu. Oke, itu aja mungkin dari saya pribadi ya. Kesimpulannya adalah jangka pendek ada kemungkinan Bitcoin retracement atau rebound sesaat. Ya, selama dia belum kembali naik di atas 64.700, jatuhnya kita masih downtrend ya. Sementara ada area di 63.700 sebagai strong resistance-nya. Bitcoin dominance masih dalam posisi penguatan. Jadi altcoin agak sedikit tertekan so far dan menurut saya altcoin juga masih sama secara market structure, lebih condong kepada movement, penurunan gitu. Yang strong kemarin yang kita sempat bahas adalah si Hyperliquid ya, overall masih sangat oke. Dia masih respect sama area 65. Kemudian altcoin yang lain ada Cerebro juga yang memang masih sangat bullish sejauh ini, gitu. Jadi 2 koin itu aja sih yang memang perform well. Sisanya rata-rata ikut pergerakan dari Bitcoin dan kawan-kawan. Oke teman-teman, gitu aja untuk update kali ini. Thank you banget buat teman-teman yang udah nyimak. Jika kalian tertarik buat join di komunitas Telegram kita, linknya aku sediakan di kolom deskripsi video ini ya. Teman-teman bisa cek di bagian link tree-nya. Itu aja, semoga bisa bermanfaat dan akhir kata saya Andre, makasih. See you guys.